Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Bang Wens Road, jalan-jalan. Oke, Cikampek ke Cirebon. Oke, pertama ya di kondisi malam hari ya, itu jadi kecepatan di kurang lebih di rata-rata di 50 kilometer dengan tetap harus waspada juga ya setiap berkendara di malam hari itu wajib kita itu tetap waspada walaupun agak silau mungkin ya, karena kan setiap orang itu kan beda-beda, ada yang kena ini silau atau enggak ya, tapi kita tetap fokus berkendara. Jika akan belok jangan lupa lampu sen ya. Oke, sini oke, lalu cukup ramai ya, ini kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 19 WIB ya. Oke, kita sangat diperhatikan ya saat mengendarai itu, orang nyebrangkan itu nyaho itu kan. Nah, ini saya menggunakan lampu kabut ya, LED biled ya. Ini saya tidak merubah bawaan dari produknya ya, tapi saya menggunakan custom eh, program biled ya. Oke, jangan lupa kita ngopi dulu ya. Bagi eh, oke, ini settingan yang kiri itu lebih rendah, yang kanan itu lebih tinggi. Bisa kita lihat ya antara headlamp itu. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya. Wallace Garden. Ini saya menceritakan tentang route atau perjalanan menuju kota Cirebon ya. Oke, Bang, apa sih Bang caranya kita biar kuat gitu mata di malam hari menggunakan tanpa kacamata gitu ya? Oke, kasih tahu tip and trick. Yang pertama, kalau Abang udah istirahat, udah tidur gitu ya, itu emang mata itu kan belum sepenuhnya normal gitu ya, kena sorot matahari. Nah, Abang itu sebenarnya itu harus ngopi dulu atau apa gitu ya, rehat sejenak biar memulihkan pandangan. Nah, ini eh, tersebut untuk tersebut abang juga harus apa guys? Harus kondisi sehat saat mengendarai. Sehat itu bukan berarti matanya jelas, tapi sehat itu bisa sehat fisik, sehat pikiran, pandangan, ya. Oke, kita itu tetap fokus ya saat berkendara, harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di jalanan ya. Ini bang, gue pengguna motor, mobil, itu gimana sih bang caranya biar kuat, tidak tersorot mata, tidak tersorot lampu kendaraan. Nah, ini saya jelasin cukup singkat. Semoga kita kondisinya itu ibaratnya kita mau
orang lain tuh udah nembak, sedangkan kita nembak nyilauin ke orang. Kita tuh harus membuat contoh yang dulu, contoh yang baik. Kalau kalau orang juga sama silau ya, apalagi kita ya kalau ditembak orang ya pasti silau. Cuman dari kita sendiri itu harus introspeksi diri. Bang, gue kan ini kenal lo lama nih. Misalkan lo kenal gue lama, tapi lo nggak subrek dan like dulu, komen di kolom chat. Oke? Nih, ini kena gimana sih ceritanya dari teknis, desain, AutoCAD, Solid itu ke pengalihan ke perjalanan sebuah kisah gitu. Ini gimana sih Bang? Abang itu bisa terjun ke dunia jalan. Gini, gue ceritain ya. Dalam dunia desain itu beda sama dunia matematika, dunia eh ini apa? Psikolog sama sejarah. Kalau matematika lebih cenderung otak kiri karena dia lebih bisa menghitung angka atau huruf baca. Tapi kalau kita lebih ke desain itu menggunakan otak kanan. Itu apa kreatif yang diperlukan saat ini itu harus balance ya, work and balance. Pekerjaan sama rata. Oke, yang kedua itu ya kita itu kalau orang yang matanya lelah, kena silau, kena sorot lampu, udah kunang-kunang, udah rembaya cerik atau leweh ya. Itu kita itu jangan menjudgment orang itu, wah ini kuat, nyetir ini kuat. Tapi kita itu di orang kalau udah kesorot cahaya itu kadang-kadang kan cerik, leweh gitu nyen cacayan, cai mat panon. Tak eta dari segi kitanya itu juga harus bisa ngatur. Gua capek nih, gua ngantuk nih. Bilang ke penumpang, mau nggak gantian bang? Gua mau ini gua udah mumet gua ini mata capek ini nih, nangis mulu kata gue teh. Kalau ada tukang gorengan ya beli gorengan. Lu cengek itu bisa memper ajak lu subscribe video ini. Jangan lupa ya, biar video gua ini lebih dikenal, lebih banyak lagi pendukungnya. Jangan lupa subscribe. Ini gue itu di ini ya, biasanya di perjalanan itu beli cengek atau beli tahu Sumedang yang ada cengeknya itu, ya gue makan. Kan itu kan minyak ya, kenyang, ngantuk. Ah, untuk mengurangi rasa kantuk itu kita makan cengek guys, makan cengek. Itu biar mengurangi rasa ngantuk, karena si pedasnya itu kan bisa meningkatkan lada ya napal ya tikoro. Itu kita itu harus buat eh, lada itu dan hilang rasa rasa kantuk gitu guys. Ya betul. Itu yang pertama dari segi makanan. Kalau dari segi minuman, kalau minuman kan orang rata kopi, sedangkan di dalam kabin atau dalam mobil itu orang kan pasti nyalain AC kan dingin. Kalau minuman apa sih bang, minuman yang bisa bikin kita tidak mudah ngantuk gitu. Oke, kita sepil ya, minuman tidak mudah ngantuk yaitu kita minum asam ini, minuman asam, asam 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 minuman asam, sari asam itu.
Yang kedua itu kita minum, kalau kopi sih tergantung si orang ya, orang kan sifat ini kan, ada yang ngopi ngantuk, ada yang ngopi melek, ada biasanya itu ini apa namanya, minuman jeruk gitu, yang minuman yang berunsur-unsur asam itu bisa mengurangi kadar ngantuk saat kita di perjalanan. Itu selain di samping kita ada penumpang yang bisa diajak ngobrol, mutusin ngobrol mau cekek gitu. Tapi lu jangan lupa subscribe dulu video ini ya, biar gua lebih semangat lagi kontennya. Gua tembusin ini kan baru berapa, 2000-an ya. Gua tembus ke 5000 subscriber, gua gacorin, gua upload video. Oke. Yang ke ini kisi-kisi dalam mode penumpang ya. Gue tahu nih supirku ngantukan nih, tapi lu diem, ya itu lu harus bisa membangun suasana gitu. Ajak supir lu tuh ngobrol gitu, ngebahas apapun gitu yang bikin tidak ngantuk gitu. Orang kan capek gitu, keserapan cahaya mobil, cahaya motor, sedangkan yang di sampingin lu tuh diem wae gitu, diem wae. Orang nyanyi-nyanyi atau ngobrol, jadi orang tuh kan kalau ngobrol kan oh iya, oh iya, jadi kan tingkat responnya itu kan cepat gitu. Kalau orang responnya udah lambat itu bahaya, itu bisa ngantuk, apalagi kalau microsleep, ngalenyap, bahasa Inggrisnya namanya ngalenyap. Itu yang paling bahaya. Nah itu kenapa bang bahayanya, itu dalam hitungan detik kondisi setir kita itu bisa mengkol atau belok ya gitu. Kita nggak tahu di depan kita tuh udah ada apa kosong, apakah ada kendaraan atau apapun itu ya, tapi kita itu kan harus tetap waspada. Nah kita itu bagaimana cara membangun tingkat kewaspadaan itu. Yang pertama, kita di depan itu taruh yang orang yang mudah bercerita, dia mengajak komunikasi supirnya, ya itu tujuannya agar eh, supir itu ngantuk. Ya kan, nggak mah supir tara ngomong, penumpang nanya icing wae, tah eta kan lebih ngantuk. Geus setel musik apa geus AC, geus ripuh panon. Tak urang selama jadi penumpang ya itu kita itu harus mengajak ngobrol, komunikasi. Ya teman-teman lo yang pada nonton ini jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jangan lupa subscribe. Kemudian untuk tingkatan-tingkatan penumpang itu kan banyak-banyak egonya. Ada yang nutup pintu waktu ngejebrod, itu kan tergantung pintunya itu yang semut atau yang kasar, itu kan bisa ya disetting di lubang pintunya itu yang di body, itu digeser keluar sedikit agar saat mengunci pintu tidak terlalu bertenaga. Oke, jangan lupa subscribe.